Salam damai sejahtera dan salam sehat selalu bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 16 Juni 2022 kita bersua kembali untuk bersama-sama mendapatkan bekal kehidupan kita atas dasar firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 51 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian: Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada ungkapan yang mengatakan sehebat-hebatnya seseorang, sekuat-kuatnya seseorang, ternyata dia juga pasti punya kelemahan, kekurangan. Demikian juga seorang tokoh yang luar biasa yang Alkitab pernah beritakan di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu Raja Daud, yang dibangga-banggakan sebagai sosok yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Ternyata pernah mengalami suatu pergumulan karena kelemahan, karena keberdosaannya. Nats ini merupakan pengakuan dosa Raja Daud di hadapan Tuhan setelah keberdosaan yang dia lakukan pada saat ia jatuh ke dalam dosa perzinahan yang dilakukannya dengan Batsheba, istri Uria. Bahkan ia merancang kematian Uria, suami Batsheba itu. Lalu Tuhan menegurnya melalui Nabi Nathan, dan teguran itu direspon oleh Daud dengan baik. Ia menyesalinya, ia merasa bersalah atas segala dosanya, ia mengakuinya, dan karena sadar, maka ia mengatakan bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia meminta kasih setia Tuhan dan pengampunan atas dosa yang telah dia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, segala kekurangan harus dibereskan. Itulah yang menjadi topik bagi kita hari ini. Segala hal yang tidak beres di hadapan Tuhan akan menjadi penghalang bagi kita untuk
menikmati segala berkat Tuhan di dalam sukacita. Sama seperti itu jugalah Daud kehilangan sukacita ketika dia melakukan keberdosaannya. Namun dia tidak larut akan keberdosaannya. Ketika dia ditegur, dia meresponnya dengan sikap membereskan itu di hadapan Tuhan. Karena dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan dosanya itu selama-lamanya. Serapat-rapatnya sesuatu yang bau jika disimpan semakin lama akan semakin menguap dan akan ketahuan, terlebih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Daud mengaku dosanya dan dia pun membuktikannya dengan sikap penyesalan dan pertobatan serta meminta belas kasihan dari Tuhan. Hanya belas kasihan yang daripada Tuhanlah yang mampu membereskan kehidupannya, yang mampu membereskan ketidakbahagiaannya karena dosa. Oleh karena itu, nats firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita juga yang bisa saja mungkin tidak luput dari kesalahan, kekurangan, dosa, pelanggaran terhadap sesama kita, terlebih terhadap Allah. Mari kita bereskan itu dengan pengakuan, penyesalan, dan pertobatan kepada Allah, sehingga kita boleh bersukacita untuk menjalani hari-hari kita bersama-sama dengan mereka yang kita kasihi dan yang mengasihi kita di sekitar kita, terlebih dengan Allah yang adalah Maha Pemurah, sobat yang sejati, yang senantiasa mau menerima kita apa adanya dalam kekurangan dan kelemahan kita. Sungguh luar biasa Allah yang kita miliki itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami betapa pentingnya, berharganya pengampunan yang daripada-Mu, belas kasihan-Mu, supaya kami boleh bersukacita menjalani langkah kehidupan kami. Dan jikalaupun kami terjatuh, kami punya Tuhan yang mau menopang kami, merangkul kami, menerima kami. Oleh karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan jiwa dan raga kami yang hina ini, yang tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran ini. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan orang-orang yang kami kasihi, pekerjaan kami, keluarga kami, negara kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.